Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi pertemuan 13, 14, dan 15, yaitu tentang rangka batang dengan metode Ritter. Berbeda dengan rangka batang metode sebelumnya, yaitu titik Boole dan Cremona, di mana titik Boole dan Cremona itu menggunakan basic vektor. Ritter ini menggunakan basic momen, yaitu sigma momen sama dengan 0. Jangan lupa perjanjian tanda yang kita gunakan adalah searah jarum jam positif dan berlawanan arah jarum jam negatif. Perhatikan BLP pertemuan 13, 14, dan 15, contoh soal yang diberikan tentang balok Ritter. Ini contoh soalnya. Langkah pertama sama, yaitu kita berikan identitas dari titik join pertemuan batang. Kemudian kita berikan identitas batang, nomor batang. Setelah itu baru kita menghitung reaksi perletakan, di mana dari hasil reaksi perletakan pada contoh soal ini didapatkan nilai VA sama dengan 2 kN ke arah atas, VB 2 kN ke arah atas, dan HA sama dengan 0. Pada saat kita masuk ke metode Ritter ini merupakan metode potongan, yaitu syaratnya batang yang akan kita cari itu wajib posisinya terpotong ya, bukan teriris. Terpotong itu artinya apa? Terpisah, sampai terpisah. Misalkan kita mau mencari batang 5, kita tidak boleh hanya memotong batang 5 ya. Jadi kalau mau mencari batang 5, berarti potonglah batang sampai batang 5 ini lepas. Misalkan seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, bisa. Yang penting posisi batangnya terlepas. Batang yang ingin dicari itu wajib dipotong, kemudian posisinya juga harus terlepas. Peninjauan kita bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, perjanjian tanda kita tetap sama. Searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif. Kalau dari kanan ke kiri, searah jarum jam negatif berlawanan arah jarum jam positif. Yang paling penting adalah pada saat kita menentukan gaya tarik dan gaya tekan. Asumsikan semua batang adalah batang tarik. Artinya apa? Menjauhi potongan itu bernilai positif atau batang tarik, dan mendekati potongan bernilai negatif atau batang tekan. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke perhitungan ya. Apabila langkah pertama ya, kalau kita ingin mencari batang 1 dan batang 2, batang 1 dan batang 5, maksimum 2 batang yang belum diketahui, batang 1 dan batang 5, berarti kita akan melakukan pemotongan misalkan di sini. Ya, maksimum 2 batang belum diketahui, jadi tidak bisa memotong seperti ini. Kenapa? Karena ada 4 batang yang belum diketahui. Oke, ini potongan A. Saya gambar di sini. Kebetulan yang saya tinjau potongan AA dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Asumsikan semua batang adalah batang tarik, artinya menjauhi potongan. Kalau ini potongan AA, berarti arah panahnya kemana? Arah panahnya harus menjauhi potongan, ke arah sana. Sehingga panahnya, dan yang ini harus menjauhi potongan, harus semakin jauh dari potongan, berarti panahnya ke arah sana. Oke, di sini ada titik A, di sini ada titik C, dan di sini ada titik F. Di sini 30 derajat. Oke. Kemudian kita lanjut. Kalau kita menggunakan sigma momen adalah gaya kali jarak. Apabila kita menggunakan sigma momen di titik A sama dengan 0, berarti S1 dan S5 tidak bisa dicari. Kenapa? Karena jaraknya 0. Padahal kita harus mencari S1 dan S5. Kalau kita menggunakan sigma MC sama dengan 0,
S1 nilainya 0, jaraknya 0. S5 punya jarak, S5 bisa dicari. Kalau kita menggunakan sigma MF sama dengan 0, S5 jaraknya 0, S1 bisa kita cari. Nah, sehingga di sini kita coba sigma MF sama dengan 0. Sigma MF sama dengan 0. Momen adalah gaya kali jarak, karena tinjauan kita dari kiri ke kanan searah jarum jam positif berlawanan arah jarum jam negatif. VA ke titik F searah jarum jam, VA kali jaraknya, ini kebetulan 1 ya di soal, ini 1 meter. VA dikalikan jaraknya ke titik F adalah tegak lurusnya, jarak tegak lurusnya 1 min P1 kalikan jaraknya 1. S5 ke titik F jaraknya 0. Sekarang S1 ke titik F jaraknya adalah FC. Berlawanan arah jarum jam. Min S1 kali FC. Berapa nilai FC? Nilai FC bisa kita gunakan perbandingan segitiga. Di sini AC, di sini F. Ini 30 derajat, 1 meter. Tangan 30 sama dengan FC per AC. Tangan 30 0,577 sama dengan FC per 1. FC sama dengan 0,577 dikalikan 1, berarti 0,577 meter. Tinggal dihitung, masukkan angkanya. VA 2 kali 1 min 0,5 kali 1 min S1 belum tahu kali FC-nya 0,577 sama dengan 0. Di sini nilai S1 akan kita peroleh ya. Kebetulan dari hasil perhitungan S1 akan ketemu 2,6 kN. Nilainya positif, berarti asumsi kita benar, asumsi kita adalah batang tarik, berarti ini adalah batang tarik. Setelah di sini sudah ketemu S1, kita bisa lanjut untuk mencari batang S5 dengan potongan yang sama, Sampai sini ada yang ditanyakan, diperhatikan dulu. Setelah paham, kita akan coba masuk ke video yang kedua.